Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Selasa 12 November 2024. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa sumber segala kerahiman, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru, hari yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengandalkan kasih di sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuan dan hamba. Pasal 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku akan makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam Injil Lukas yang baru kita dengar hari ini, Yesus memberikan gambaran seorang hamba yang melayani tuannya. Hamba itu membajak, menggembalakan ternak, bahkan menyediakan makanan dan minuman bagi tuannya. Kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba atau pelayan adalah memastikan semua kewajibannya terlaksana. Apapun kondisinya, hamba mesti taat dan patuh terhadap keinginan tuannya. Ia harus tahu memposisikan dirinya sendiri. Ia tidak bisa seenaknya melakukan keinginannya karena keterikatan telah membatasi dirinya. Dari figur seorang hamba, ada 3 pelajaran yang harus kita ingat sebelum melayani. Yang pertama, sadar diri. Kita harus menyadari posisi sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk melayani. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Begitu perintah Tuhan tersebut kepada hambanya. Artinya, seorang hamba bertanggung jawab untuk bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugasnya.
Prinsip ini layak kita teladani, baik dalam pelayanan di gereja atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang ketiga adalah tulus. Ketika kita melayani orang lain, janganlah kita mengharapkan pujian, apalagi imbalan. Seperti seorang budak, semua pekerjaannya tidak mesti mendapatkan pujian. Itu sudah selayaknya. Hanya pekerjaan di luar tugasnya lah yang layak memperoleh pujian khusus. Kita sebagai para pelayan Tuhan wajib meneruskan pekerjaannya. Memang tugas kita untuk melayani sesama tidaklah mudah. Kita pasti akan menemui tantangan dan serangan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Marilah kita mengingat teladan Yesus ketika membasuh kaki muridnya. Yesus tidak datang untuk memegahkan diri atau dilayani. Sebaliknya, Yesus datang untuk melayani terlebih dahulu. Yesus memberikan contoh agar kita saling melayani dalam kerendahan hati. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan. Maukah kita mengikuti teladannya? Siapakah kita merendahkan diri dan bersikap sebagai hamba? Siapkah kita merendahkan diri dan bersikap sebagai hamba untuk melayani orang lain? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berberkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.